Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Sejak The Onsu Family memutuskan untuk pindah dari Pondok Indah, Bunda Sarwendah mengajak ketiga anak-anaknya untuk tinggal sementara di rumah Aunty Wendy sembari menunggu rumah mereka jadi dan siap untuk ditempati. Dan menurut informasi yang beredar bahwa tanggal 14 Juli merupakan momen di mana kepindahan The Onsu Family ke rumah baru mereka, dan tanggal 14 Juli akan ada open house yang mana akan mengundang beberapa teman dekat, keluarga dekat untuk mengadakan acara syukuran rumah baru milik The Onsu Family. Berarti 4 hari lagi. Dan yang bikin sedih juga ya, tanggal 14 itu Ayah Ruben kan nggak ada di Indonesia. Karena tanggal 13 sampai tanggal 17 Ayah Ruben sedang berada di Korea Selatan. Sebelum Bunda Sarwendah akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Aunty Wendy, pasti sudah lewat persetujuan Ayah Ruben Onsu. Karena ini menyangkut kenyamanan dari anak-anak The Onsu sendiri, yaitu Betran, Thalia, dan juga Tania. Dan mungkin saja Bunda Sarwendah sempat menyarankan Ayah Ruben Onsu untuk ikut tinggal sementara di rumahnya Aunty Wendy. Dan seperti di video Mimin sebelumnya pernah menjelaskan bahwa mungkin Ayah Ruben Onsu ini sungkan atau segan untuk tinggal di rumah Aunty Wendy. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk tinggal sementara di suatu tempat yang mana sampai dengan saat ini kita tidak tahu di mana keberadaannya. Ada yang mengatakan kemungkinan Ayah Ruben Onsu tinggal di kantor MOP. Ada juga yang mengatakan Ayah Ruben Onsu tinggal di tempat lain. Sempat ada kontroversi. Loh, kenapa Onyo nggak tinggal sama ayah? Biar adil. Jadi Bunda Sarwendah tinggal sama Cici Thalia dan Mami Nia, sedangkan ayah tinggal sama Onyo. Onyo tinggal bersama Bunda dan kedua adik-adiknya. Ini juga atas permintaan Ayah Ruben Onsu. Bukan keputusan sepihak dari Bunda Sarwendah atau bukan pula keputusan dari Betran, tapi dari Ayah Ruben Onsu. Karena ada beberapa pertimbangan dari Ayah Ruben, makanya meminta Betran untuk tinggal bersama Bunda dan kedua adik-adiknya. Yang pertama, Bunda itu lebih banyak berada di rumah daripada Ayah Ruben Onsu yang nggak pernah diam. Selalu bekerja. Bekerjanya pun bukan di rumah, tapi di luar rumah. Ayah bentar-bentar ke situ, ke sini, like jualan, jadi host di acara brownies, kemudian kadang ke villa pribadi di Sukabumi. Terkadang juga ayah harus keluar kota untuk menjadi host di salah satu program televisi. Pasti di sini Ayah Ruben Onsu itu nggak enak kalau ninggalin Onyo terus sendirian di rumah. Walaupun ada ART mungkin ya, tapi tanpa kehadiran ayah di situ yang tinggal bersama Onyo, pasti rasanya akan berbeda. Sedangkan Bunda Sarwendah kalau kemana-mana pasti jarang banget berdua sama Aunty Wendy. Pasti satu RT bahkan. Ada Aunty Wendy dan keluarganya. Kemudian ada host. Kemudian ada Onyo, Thalia, dan Tania kan sering diajak. Dan kemudian ada juga pengasuh. Baik dari Thalia maupun Tania. Dan terkadang ada juga ajudan dari Betran Putra Onsu yang ikut serta. Yang kedua, sudah pasti sebagai seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri, Bunda Sarwendah itu lebih telaten untuk ngurus anak-anaknya. Bunda Sarwendah setiap hari bangun subuh untuk masakin bekal untuk Onyo, Thalia, dan Tania. Soal makanan itu selalu tersedia. Bukan masalah kemampuan untuk membeli ya, tapi kemampuan untuk menyiapkan sendiri makanan untuk anak-anak. Berbeda dengan Ayah Ruben Onsu. Memang beliau bangun subuh, tapi bangun subuhnya itu untuk live jualan. Jadi Ayah Ruben Onsu sudah tidak pernah mengurus yang namanya masak-masak. Kalaupun Ayah Ruben Onsu masak itu kan untuk keperluan konten saja, bukan untuk makanan dari anak-anak dan juga istrinya. Bisa saja sih kalau Ayah Ruben Onsu setiap hari gitu ya pesan GoFood untuk Betran. Kalau misalnya mereka tinggal berdua gitu ya. Tapi masa setiap hari pesan GoFood. Lagian Betran ini lebih suka makan makanan yang dimasak sendiri oleh bundanya. Nah, hal-hal itulah yang dipertimbangkan oleh Ayah Ruben Onsu dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Dan satu hal yang pasti, sebagai seorang anak laki-laki pertama, sebagai anak laki-laki satu-satunya, Ayah Ruben Onsu selalu berpesan kepada Betran untuk menjaga Bunda dan kedua adik-adiknya, terutama kedua adik-adiknya. Onyo harus menjadi kakak yang terbaik untuk adik-adiknya. Onyo harus memberikan contoh yang terbaik untuk kedua adik-adiknya. Dan Onyo di sini menjadi jembatan penghubung dalam hal komunikasi ya antara ayah dan juga bunda. Makanya kemarin pada saat liburan baik di Korea maupun di Hong Kong,
Ayah beransur selalu rutin setiap hari untuk video call Onyo dan menanyakan keadaan Bunda dan juga Thalia dan Tania. Enak banget ya, enak banget ya. Kamu kalau itu, kalau enak tuh aku kalau misalkan sebenarnya enak itu nggak akan berhenti makan terus. Nah, di sini Onyo memastikan produk yang dijual itu selalu bikin ketagihan. Garam? Iya, oh, kerang ini, kerang mau pakai kerang sih. Kerangnya kok pinjam dulu ya, sebenarnya ini di bawah. Enggak. Emangnya mau mana? Mau kerang. Ini aja. Ini Ella pakai kerang. Tapi Ella perhatian ya, ngasih bantal sebagai pengganti bantal yang diambil oleh Baby Ella. Sabar Nyonya dong. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Apa aja? Ada bukan? Segini berapa ya lah? Ini segini 4 nih. Tahu dulu kok lagi live nih. Gemes banget ya Baby Ella, nggak dikasih langsung nekat ngambil permen sendiri. Ya udah Permennya langsung disembunyikan sama Onyo biar nggak ketahuan Ella. mahal ahnya. Kalau misalkan menurut kakak mahal, ya nggak apa-apa, itu pendapat orang berbeda-beda. Kalau Anda bilang mahal, berarti target pasarnya bukan untuk Anda. Onyo anak baik, aku pilih yang Onyo pakai. Siap guys. Itu varian Rimi berarti ya? Ada yang mau beli parfum, tapi harus parfum yang disukai oleh Onyo katanya. Onyo aku capek. Aduh kenapa tuh? Semua hal dari fans itu dicurhatin ke Onyo. Onyo capek katanya. Untuk penjelasan di video ini, momen keseruan dan lucu dan juga sweetnya Onyo dan Baby Ella. Yang pertama, pada saat Betan lagi spill salah satu permen yang dijual pada saat live jualan. Padahal sebelumnya Baby Ella ini lagi asik bermain sama Thalia dan Tania. Melihat Koko Betran lagi promosi permen, Baby Ella langsung terburu-buru untuk menghampiri Kokonya. Onyo, boleh minta permennya nggak? Jadi di sini sebelum dia mengambil sesuatu, Ella minta izin dulu ke Onyo. Dan setelah diperbolehkan, barulah Baby Ella mengambil permennya. Nah, pada saat Koko Onyo mau ngasih lebih dari satu, sekitar 5 pieces gitu ya. Tahu nggak apa respon Baby Ella? Satu aja Nyo, udah cukup. Dan ternyata setelah dicoba permennya ya, sepertinya ini Baby Ella ketagihan. Kemudian dia kembali lagi meminta kepada Koko Betran. Nah, di sini Koko Betran nggak ngasih karena takutnya kalau kebanyakan makan permen takutnya batuk. Tapi di sini Baby Ella langsung nekat anaknya karena nggak dikasih, dia langsung main serobot ngambil permen yang ada di dekatnya Koko Betran. Dan di sini Koko Betran nggak bisa untuk nolak gitu ya, apalagi yang minta adiknya sendiri ya, karena Ella ini udah dianggap sebagai adiknya Betran juga. Jadi mau tidak mau gitu ya, Onyo harus ngasih. Momen berikutnya saat Baby Ella protes kepada Onyo gara-gara hal ini. Kalian perhatikan deh, waktu Onyo lagi live itu terkadang memanggil Baby Ella untuk live bersama Onyo. Terkadang Onyo melarang Baby Ella untuk ikutan live di situ. Nah, di sini Baby Ella langsung protes dong. Onyo, kenapa terkadang Baby Ella diperbolehkan live, terkadang Baby Ella tidak diperbolehkan live? Kenapa kalau live di sini Baby Ella tidak diperbolehkan? Kalau live di situ Baby Ella diperbolehkan untuk live. Jadi dia ini walaupun masih sekecil itu ya, tapi dia sudah paham untuk menjelaskan suatu peristiwa bahkan yang sudah terjadi atau peristiwa lampau. Berikutnya, saat Baby Ella mengambil hak miliknya tapi tetap memberikan perhatian kepada Betran. Jadi pada saat Betran lagi live itu lagi duduk di lantai dan alas duduknya itu bantal kesukaan, bantal favorit dari Baby Ella. Nah, ada momen saat Baby Ella ngomong sama Onyo. Onyo awalnya mau minta garam katanya. Namanya anak kecil ya, pasti pengucapannya seperti itu. Awalnya Onyo nggak paham maksud dari Baby Ella. Hah? Garam? Kata Onyo. Kemudian hostnya meluruskan, maksudnya itu bantal dudukan yang saat itu dipakai oleh Onyo diminta oleh Baby Ella. Nah, ada yang sweet di sini. Pada saat Onyo memberikan bantal favorit dari Ella, Ella mengambilkan bantal lain sebagai substitusi yang ada di sofa. Onyo, kamu pakai ini aja.
yang ini Ella ambil ya, karena ini bantal favorit Ella. Seperti itu ceritanya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.